Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membicarakan mengenai lahirnya VOC. Sebagaimana minggu kemarin telah dijelaskan beberapa hal singkat yang penting terkait dengan VOC. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai awal mula lahirnya VOC. Begitu, silakan untuk dipersiapkan buku tulis sejarah dan pulpennya. Dan apapun yang ada di PowerPoint silakan untuk dicatat di buku sejarah nasionalnya ya. Oke, kita mulai. Nah, terbentuknya VOC. Jadi tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan, begitu ya. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Nah, berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa tertarik pergi ke Nusantara, begitu. Nah, mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang di Eropa ini bersaing dengan para pedagang-pedagang di negara lain, misalkan Portugis, Inggris dan sebagainya, dan Spanyol dan Belanda. Bahkan persaingan ini bukan hanya antar negara, tetapi antar kongsi dagang, antar kelompok atau antar perusahaan, begitu. Bahkan dalam satu bangsa pun mereka bisa saling bersaing. Maka untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Begitu seperti Inggris pada tahun 1600 membentuk kongsi dagang yang bernama East India Company atau EIC. Nah, kalau EIC ini kongsi dagang Inggris pusatnya ada di India atau di Kalkuta, begitu ya. Dan seterusnya. Ini disadari oleh pemerintahan Belanda bahwa persaingan antar perusahaan atau antar kongsi dagang akan memperkeruh perusahaan-perusahaan di Belanda. Mereka mempunyai ide untuk mempersatukan semua perusahaan-perusahaan di Belanda, begitu. Maka pemerintah dan parlemen Belanda atau Staten-Generaal pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda ini bekerja sama, begitu ya. Nah, usul tersebut di dalam pemerintah dan parlemen Belanda bisa terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Resmilah terbentuk Persekutuan Kongsi Dagang Belanda, hasil fusi antar kongsi yang telah ada, begitu. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur, kongsi dagang Hindia Timur, begitu ya. VOC ini secara resmi didirikan di Amsterdam atau Belanda. Lanjut ya. Oke, tujuannya dibentuk VOC ini antara lain: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang keduanya, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang di negara lain seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis. Dan yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. Oke. Adapun struktur VOC di dalamnya dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur. Nah, ini disebut Dewan 17 atau dalam bahasa Belanda Heren 17, gitu ya. Heren 17 ini maksudnya adalah para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besarnya berkedudukan di Amsterdam. Oke. Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, nah Dewan 17 ini secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC.
Nah, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat kamu bayangkan begitu ya. Dewan 17 ini yang kedudukannya atau bertempat tinggal di Amsterdam di negara Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara di Indonesia ini. Sudah tentu Dewan 17 ini tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif karena lokasinya yang jauh. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras begitu. Berangkat dari permasalahan ini, maka pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC untuk memimpin VOC di Nusantara, yaitu adalah jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negara jajahan VOC begitu ya. Nah, selain Gubernur Jenderal sebagai pimpinannya ada yang namanya Dewan Hindia atau Raad van Indi. Tugasnya Dewan Hindia ini memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Adapun wewenang atau hak oktroy yang diberikan khusus kepada VOC dari pemerintah Belanda. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan Afrika sampai dengan Selat Magelhaes, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri atau tentara. 3. Bisa melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. Dan 7. Memerintah di negara jajahan. Ini adalah hak istimewa dari pemerintahan Belanda. Sebuah perusahaan dagang yang diberi hak boleh memiliki angkatan perang sangat luar biasa ya, dan mengeluarkan mencetak mata uang sendiri gitu. Oke. Adapun awal mula VOC di Indonesia begitu ya. Oke. Bentar. Nah, VOC ekspansi pada tahun 1605 berhasil mengusir Portugis dari Ambon, dari Maluku. Kemudian benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki oleh tentara VOC. Benteng itu kemudian dinamakan oleh Belanda atau VOC sebagai namanya Benteng New Victoria. Nah, adapun tadi kan Gubernur Jenderal itu ya, namanya adalah Peter Both. Ini adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Oke, sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Peter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Peter Both meninggalkan Banten begitu ya. Setelah mendirikan pos perdagangan, dia meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta atau Jakarta. Nah, penguasa Jayakarta waktu itu namanya adalah Pangeran Wijayakrama. Dia sangat terbuka terhadap perdagangan begitu. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti Portugis, Inggris, India, Arab, bahkan Belanda begitu. Nah, dengan demikian Jayakarta dengan pelabuhannya namanya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai begitu. Kemudian pada tahun 1611 Peter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jakarta untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Nah, tanah inilah yang nanti menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia atau nantinya jadi Jakarta begitu ya. Di lokasi ini didirikan bangunan batu berlantai 2 sebagai tempat tinggal, kemudian kantor dan sekaligus gudang. Nah, setelah itu juga Peter Both jadi mendirikan pusat VOC di Jakarta. Peter Both juga mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Jadi, Peter Both ini jenderal pertama yang mendirikan pos perdagangan di Banten, di Jakarta, dan di Maluku. Nah, untuk hari ini mengenai lahirnya VOC dan Gubernur Jenderal pertama Peter Both saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.